Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi Bapak Ibu, sehingga sukacita yang daripada Tuhan melimpah atas hidup saudara. Di tengah keadaan sulit saat ini karena pandemi COVID-19, kita jangan pernah kehilangan semangat, apalagi sampai kehilangan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita kita. Bapak Ibu, Musa dalam penyampaiannya di Mazmur 91 berkata, "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang di sebelahmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya akan menontonnya dan melihat dengan matamu sendiri. Kau akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan sama-sama disapa oleh firman kebenaran Tuhan yang pada sore hari ini pembacaan kita diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menemukan, sebelum kita sampai kepada pembacaan, kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di dalam surga yang kami puji, kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami melayani Tuhan. Pada saat ini kami bersepakat untuk disapa oleh firman-Mu, supaya kami boleh kuat di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dengan judul perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktunya aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian sapaan firman kebenaran Tuhan yang berkenan menguatkan kita pada sore hari ini. Tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan segala keadaan Paulus selalu mengucap syukur, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Dan ucapan syukur itulah yang dapat kita lihat dan kita baca pada sore hari ini. Paulus tidak pernah ragu untuk menyatakan syukurnya, sekalipun dia dalam kesulitan besar. Seperti yang kita ketahui bersama, Paulus ketika menulis surat ini, ia sedang berada dalam penjara.
Bapak Ibu, bila kita simak dari ayat pertama sampai kedua, dikatakan di sana ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Seperti apa penghiburan kasih yang dimaksud oleh Paulus? Paulus dengan segala keterbatasan, dia mampu memberikan teladan yang baik bagi jemaat di Filipi. Dia senantiasa mengajak seluruh jemaat di Filipi. Tentu saja kita juga bahwa ketika kita di dalam kehidupan kita, Paulus katakan di dalam ayat 4 dan 5 bahwa janganlah kita mencari kepentingan sendiri. Justru sebaliknya, orang lainlah yang harus kita utamakan. Seperti halnya bagaimana Yesus dalam pelayanannya di bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-6 Paulus katakan yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa melakukan hal-hal yang sudah diteladankan Paulus, bahkan Yesus di dalam kehidupan kita? Pertanyaannya kembali kepada kita. Bagi kita manusia, kadang yang terjadi adalah sebaliknya. Jangankan untuk memikirkan nasib orang lain, kadang untuk memberi pengampunan saja susahnya setengah mati. Padahal kita sendiri sudah menerima pengampunan dari Yesus lewat kehidupan yang kita terima berupa berkat setiap hari. Coba Bapak Ibu, kalau kita tidak diampuni oleh Yesus, tentu kehidupan kita akan terus-menerus ada dalam kesakitan, kepahitan, pergumulan-pergumulan. Karena kedegilan kita, kejahatan kita. Sebab dikatakan karena upah dosa adalah maut. Bapak, Ibu, dan Saudara, Imamat 26 ayat 21 juga mengingatkan kita dengan sangat keras. Dikatakan demikian, jikalau hidup tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Itulah kenapa kita selalu diingatkan bagaimana seharusnya hidup dalam kerendahan hati. Pada ayat yang ke-12 Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya hidup kita
senantiasa haruslah taat kepada apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Sekalipun sebenarnya berat untuk melakukan hal-hal tersebut, tetapi bukan berarti tidak bisa. Beragam kata dalam Alkitab diterjemahkan dengan hubungan keselamatan tadi. Ada keselamatan, menyelamatkan, dan penyelamat. Semuanya mengarah pada apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari kuasa maut dan kuasa jahat. Itulah kenapa Yesus harus bangkit dari kematian untuk membebaskan manusia dari kuasa maut tersebut. Dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru perdamaikan oleh Allah lewat kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jalan kerendahan hati adalah jalan yang harus kita tempuh, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, agar kehidupan kita tidak mudah pecah, hancur, berantakan. Jalan kerendahan hati adalah jalan yang dapat menghadirkan keselamatan jiwa, batin manusia. Karena kita tidak lagi menjadi pribadi atau komunitas yang senang mencari kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkenaan dengan ajaran kasih, ada hal yang sangat luar biasa dari keyakinan kita sebagai murid-murid Yesus. Ajaran Yesus yang tidak ada kita dapati di agama manapun. Ajaran kasih yang luar biasa salah satunya yaitu Matius 5 ayat 44. Yesus sendiri berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran kasih seperti ini tidak akan ditemukan di mana. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak sekali saat ini ketika kita melihat di medsos atau YouTube, cendekiawan dari luar kita, di luar agama kita, banyak sekali sudah hijrah atau menjadi pengikut Kristus karena ajaran yang luar biasa. Kalau di ajaran mereka, bagaimana mungkin musuh harus dikasihi? Bagaimana mungkin yang menganiaya kita harus kita kasihi? Kita bersyukur kita memiliki Kristus yang selalu mengajarkan, meneladankan bagaimana seharusnya hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam mengasihi. Bahkan kita harus lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itulah makna kasih yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita akan pantas disebut anak Allah kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, hidup dalam ajaran kasih yang sudah diteladankan Yesus kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah renungan kita pada sore hari ini boleh memberkati dan meneguhkan iman kita, dan kita tetap taat, setia, seperti halnya Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, menyerahkan renungan kita, karena kita boleh dikuatkan pada sore hari ini oleh sapaan firman kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami menyadari di dalam kehidupan kami belum sepenuhnya mampu setia, mampu mengasihi kami dengan sempurna. Tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan, kami boleh dimampukan, walaupun sedikit demi sedikit kami boleh belajar atas teladan hidup yang sudah kami lihat lewat pewartaan sabda di dalam Alkitab kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun persoalan hidup mereka, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab doa-doa mereka. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Haleluya, amin.